Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menaful Hakas Muhammad dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di video ini kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu merek mobil yang mungkin tidak asing di telinga kalian, yang bagi kalian yang pernah main game Need for Speed atau yang lain sebagainya, yaitu Alfa Romeo. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah mobil ini, terbuat dari apa, kapan Alfa Romeo hadir, di mana akhirnya, dan juga tidak kalah penting saya akan menjelaskan tentang teknologi-teknologi yang terdapat pada mobil Alfa Romeo yang terbaru dan perbandingan dengan teknologi sebelumnya. Apabila Anda penasaran, langsung saja tonton video ini dan simak baik-baik, dan jangan lupa tekan tombol subscribe apabila kalian belum, dan tekan tombol jempol ke atas apabila kalian suka. Merek otomotif asal Italia ini, Alfa Romeo, pasti sudah tidak asing bagi para petrolhead di seluruh dunia. Yang terlintas di benak para penggila otomotif pasti tentang desain yang klasik. Tidak hanya itu, sejarah Alfa Romeo di dunia balap juga terbilang cukup cemerlang. Nah, kali ini saya akan sedikit menceritakan sejarah Alfa Romeo untuk kalian semua. Tulisan pena sejarah Alfa Romeo tersebut dimulai pada 24 Juni tahun 1910 silam. Alexandre Darac, seorang pria berbangsaan Prancis yang pertama kali mendirikan perusahaan bernama Società Anonima Italia Darac atau SAID tahun 1906. Darac tidak sendirian. Ia dibantu dengan beberapa aristokrat berkebangsaan Italia dalam mendirikan perusahaan ini. Salah satunya adalah Carville Ugo Stella yang berasal dari Milan, Italia. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1909, Darac menjalin kerjasama dengan Giuseppe Rossi untuk mendesain sebuah mobil baru. Setelah berdiskusi secara detail, mereka pun sepakat menggunakan nama Anonima Lamborghini Fabbrica Automobili atau singkat Alfa. Pada perusahaannya ini, roda pun terus berjalan. Waktu juga semakin cepat berlalu sehingga akhirnya mereka berdua menciptakan mobil perdana mereka dengan nama 1910-24 HP yang didesain secara langsung oleh Rossi. Agar nama Alfa semakin terkenal dan diketahui oleh masyarakat luas, mereka pun sepakat untuk menerjunkan merek ini ke dunia balap. Kendaraan 24 HP ini menjadi kendaraan perdana yang digunakan oleh perusahaan untuk terjun di ajang balap. Kala itu, Alfa memproduksi 24 HP dengan spesifikasi mesin 4 silinder DOHC 4 katup per silinder dengan pengapian kembar yang digunakan. Namun sayang, Perang Dunia Pertama membuat perusahaan ini untuk menghentikan aktivitasnya sementara. Asal nama Romeo. Kala itu, ajang yang menjadi balapan perdana diikuti oleh Alfa adalah Targa Florio dengan pembalapnya Franchi dan Rossani pada tahun 1911. 4 tahun berselang, di bulan Agustus 1915, perusahaan tersebut akhirnya berkembang di bawah asuhan oleh Nicola Romeo. Romeo mengubah pabrik yang semula memproduksi kebutuhan perangkat keras menjadi pabrik militer untuk upaya perang Italia dan sekutu. Secara de facto, perusahaan ini resmi membuat mobil pada tahun 1920. Kala itu Giuseppe Rossi mendesain mobil perdana bernama Torpedo 20-30 HP. Di tahun ini juga perusahaan Alfa resmi mengganti nama menjadi Alfa Romeo. Mobil yang didesain oleh Rossi diikutsertakan di ajang balap Targa Florio dengan pembalap muda yang kini namanya harum menjadi sejarah di legenda dari merek Ferrari, yaitu Enzo Ferrari. Enzo tidak turun sendirian. Ia ditemani dengan Giuseppe Campari. Atas keberhasilan tersebut, Rossi terus menjadikan sebagai kepala desain untuk perusahaan dan terus memproduksi mobil balap yang cukup sukses. Di tahun 1923, Vittorio Jano ditarik untuk Fiat atas dorongan dari Enzo untuk menggantikan Rossi sebagai kepala desain dari Alfa Romeo. Mobil pertama yang diciptakan oleh Jano adalah P2 Grand Prix
yang mencetak sejarah sebagai mobil pertama Alfa Romeo yang menjadi juara di kejuaraan dunia untuk mobil Grand Prix pada tahun 1925. Desain konstruksi yang dibuat oleh Jano terbukti handal dan kuat di trek balap. Enzo Ferrari yang kala itu menjabat sebagai manajer tim mengatakan jika tim ini memang tidak lebih baik dibandingkan dengan pembalapnya sendiri. Ketika tim balap dari pabrik mulai bersifat privat atau perseorangan, Enzo pun meninggalkan Alfa Romeo dan mendirikan tim balap bernama Scuderia Ferrari dan melanjutkan untuk membangun sebuah merek mobilnya sendiri, yaitu dengan nama Ferrari. Untuk segi teknologi, yang pertama, performa. Kita ambil contoh dari mobil Giulia GTA. Untuk saat ini, Alfa Romeo tidak mengungkap angka kemampuan akselerasi mobil ini. Namun, yang jelas, performanya dapat melampaui angka 3,9 detik untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Selain mesin, peningkatan performa Giulia GTA datang pula dari pemangkasan bobot keseluruhan banyak 100 kg. Hal ini dilakukan melalui diet pada bonet, panel atap, bumper depan, fender depan, fender belakang, serta drive shaft yang sudah bermaterial serat karbon. Lebih lanjut, penggunaan bobot lainnya juga berbakat material aluminium dan komposit beberapa komponen. Dari segi aerodinamika, sumbu roda melar menjadi 50 mm, lebih lebar pada roda depan dan belakang. Juga selain suspensi khusus, dengan begitu Giulia GTA menjadikan performa lebih mantap serta bermanuver di tikungan. Bahkan kontak mobil ke aspal kini mengendalikan velg 20 inci dengan baut tunggal khas mobil balap. Aplikasi aerodinamika lebih canggih ikut diterapkan pada Alfa Romeo lewat perombakan pada bumper depan dan belakang, sekaligus diffuser besar yang di bagian tengahnya diisi oleh dua knalpot. Bahkan GTA mendapat aerodinamika aktif dihadirkan lewat splitter yang akan mengembang saat kecepatan meningkat. Hybrid mengejar ketinggalan di bidang teknologi plug-in hybrid. Brand otomotif Italia Alfa Romeo tampil dengan mobil konsep teknologi plug-in hybrid di Geneva International Motor Show di Swiss pada awal Maret lalu. Mobil konsep berlabel Tonale tersebut merupakan mobil berteknologi plug-in hybrid pertama di Alfa Romeo. Pengharapan mobil ini memanfaatkan seluruh sumber daya teknologi yang pada Fiat Chrysler Automobil atau FCA. Spion kamera. Yang paling memukau adalah kamera pengganti kaca spion dengan kamera. Kamera spion ini sekaligus berfungsi sebagai sirip canard untuk meningkatkan gaya aerodinamika. Interior. Saat masuk ke dalam kabin, area interior Tonale dikemas dengan desain semi futuristik, perpaduan antara balutan kulit Alcantara dan aksen metal aluminium digarap dengan gaya tekno-industrial yang artistik. Tonale dibekali dengan sebuah layar digital berukuran 12,3 inci sebagai panel indikator dashboard dan sebuah layar sentuh ukuran 10,25 inci dengan fungsi multimedia infotainment, navigasi, serta pengendali fungsi fitur pengendara. Pada fitur infotainment terdapat menu khusus untuk para fans Alfa Romeo, yaitu mode dinamik dan mode natural. Kedua fitur tersebut bertujuan untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari mesin. Mode dinamik yang akan memberikan output maksimum dari perpaduan mesin konvensional dan motor listrik yang terpasang di poros roda belakang. Kini berganti menjadi mode dual power. Tekan tombol Emotion pada layar sentuh, komputer otomatis akan mengkalibrasi pedal gas, pengereman yang lebih efektif, serta membuat respon kemudi menjadi lebih cepat sesuai dengan gaya berkendara si pengemudi. Mode natural untuk menghasilkan konsumsi BBM agar tetap efisien atau irit, namun tetap mengorbankan performa, maka pengemudi dapat memilih mode pengendara natural. Mode ini sangat cocok untuk pengendaraan harian di dalam kota. Mode Advanced Efficiency. Sebagai mobil bergerak plug-in hybrid, Alfa Romeo menggunakan perubahan label pada mode Advanced Efficiency menjadi Advanced E. Model ini akan mengaktifkan penggerak motor listrik secara penuh.
kemasan desain menawan yang dipadukan dengan teknologi canggih, plus kenikmatan berkendara khas Italia, Alfa Romeo Tonale menjadi wujud dari visi misi Alfa Romeo di masa depan, yaitu Mechanics of Emotions. Sedangkan untuk Alfa Romeo pada zaman dahulu, mesin yang digunakan adalah masih menggunakan mesin sistem pembakaran karburator dengan kapasitas cc besar dan tentu saja konsumsi bahan bakar yang sangat boros. Memang zaman dahulu perusahaan mobil tidak memikirkan efisiensi dari suatu produk mobil, bisa dilihat dengan mesin di BMW 750iL. BMW 750iL merupakan seri flagship dari BMW yang memiliki silinder berjumlah 12. Begitupun dari sektor aerodinamik, mobil Alfa Romeo dulu bentuknya mengotak, jadi sistem aerodinamika masih kurang. Sedangkan teknologi dan mode pengendara masih seperti mobil konvensional biasa. Tidak dilengkapi dengan fitur canggih seperti mode advanced efficiency, mode natural, dan mode dinamik yang dapat membuat kinerja mesin mobil jadi lebih optimal. Interior pun zaman dahulu masih sangat sederhana serta masih memilih menggunakan spion kaca biasa. Alfa Romeo adalah salah satu brand mobil asal Italia dan merupakan bagian dari FCA atau Fiat Chrysler Automobiles yang memiliki teknologi dan fitur-fitur berkendara yang canggih. Fitur tersebut berfungsi untuk mengoptimalkan tenaga mesin yang besar dan tidak bisa dianggap remeh, terbukti dengan bergabungnya Alfa Romeo dalam dunia Formula One, didukung dengan lakukan bentuk bodi mobil yang aerodinamis tanpa menghilangkan ciri khas suatu Alfa Romeo. Ditambah lagi dengan desain interior minimalis yang akan menimbulkan suatu rasa berkendara yang tidak bisa dilupakan. Sekian penjelasan tentang merek Alfa Romeo. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.